Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najiyah Arfinartono bersama rekan saya. Dan saya Yundanira. Kami di sini ingin memperkenalkan sebuah ide yang lahir dari keresahan sehari-hari sekaligus mimpi besar kami, yaitu food safe. Di tengah ironi banyaknya makanan yang terbuang setiap hari, sementara masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan yang layak, kami mulai bertanya, bisakah teknologi menjadi jembatan antara kelebihan dan kekurangan? Nah, maka dari itu, FoodSafe hadir sebagai solusi, sebuah platform digital yang menyelamatkan surplus makanan dari restoran untuk dijual kembali dengan harga yang sangat terjangkau. Mari simak ide kami lebih lanjut. Oke, jadi di sini untuk filosofis dari logo brand untuk food safe-nya sendiri itu yang pertama itu ada elemen-elemen untuk logonya itu sendiri ya. Ya, yang pertama itu garpu dengan daun, yang mana ini merupakan simbol makanan sehat dan alami. Lalu juga ada tangan terbuka, yaitu simbol untuk berbagi, bantuan, dan kebaikan. Lalu juga ada koin tersenyum dengan daun, yaitu koin mewakili aspek ekonomi seperti makanan diskon, hemat biaya, dan transaksi yang tentunya mencerminkan dari aplikasi itu sendiri. Dan juga ada wajah tersenyum yang menggambarkan kebahagiaan bagi pengguna. Nah, untuk warnanya sendiri kita pemilihan warna hijau tua dan merah orange itu karena hijau tua itu menunjukkan stabilitas, keberlanjutan, koneksi dengan alam, sementara merah orange itu menunjukkan rasa semangat, kehangatan, dan urgensi. Nah, untuk tulisan footstep-nya sendiri itu tentunya menunjukkan identitas brand. Nah, untuk tagline dan visi singkatnya itu sendiri, kita mengambil less waste, more taste, and smart pace. Nah, di mana less waste ini yang berarti mengurangi limbah makanan secara signifikan. Lalu untuk more taste itu yang artinya menyediakan makanan lezat dari mitra kuliner yang terpercaya, dan juga smart pace itu yang berarti menciptakan sistem distribusi makanan yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan zaman sekarang. Ya, jadi food safe ini dia lahir dari beberapa masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah 20,93 juta kilogram sampah makanan per tahun ada di Indonesia dan dia termasuk terbanyak di Asia Tenggara dan menduduki peringkat keempat di dunia. Nah, selain itu juga ada kerugian ekonomi akibat food waste yaitu sebanyak 231 sampai 551 triliun per tahunnya. Yaitu setara dengan 4 sampai 5% PDB nasional. Kemudian di Indonesia juga terdapat lebih dari 8 juta balita yang mengalami stunting. Kemudian ada juga 8,27% pada tahun 2024 masyarakat itu masih kekurangan ketersediaan pangan. Nah, selain itu juga ada dari Good States, jadi melakukan penelitian dan sebanyak 47% dari respondennya itu membuang makanan mereka karena dianggap sudah tidak segar. Nah, untuk lebih memahami untuk solusi dari food safe ini akan kita perjelas dengan VPC atau Value Proposition Canvas. Yang pertama, kita di bagian customer profile-nya di sebelah kanan. Di sini pertama ada customer job atau apa yang ingin dilakukan oleh pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini mencari alternatif makanan siap saji yang masih berkualitas tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, banyak pelanggan, terutama mahasiswa, pekerja kantoran, atau masyarakat urban yang tidak punya waktu untuk memasak. Jadi mereka ini butuh makanan cepat saji yang praktis dan langsung bisa dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah menghemat uang, terutama bagi mahasiswa, karyawan bergaji kecil, atau masyarakat menengah ke bawah. Nah, kelompok ini memiliki keterbatasan finansial, mereka tetap ingin makan enak dan cukup gizi, tetapi tidak bisa membeli makanan premium setiap hari. Kemudian ada juga pelanggan ini ingin yakin dan percaya bahwa makanan yang mereka beli itu bukan makanan basi atau berbahaya, walaupun harganya itu diskon besar. Kemudian terakhir adalah seringkali ada kekhawatiran bahwa makanan diskon itu seperti makanan sisa basi. Jadi pelanggan ini ingin rasa aman secara emosional bahwa makanan itu benar-benar enak, aman, dan tidak beresiko. Kemudian ada lagi yaitu beberapa konsumen, terutama generasi muda, itu peduli terhadap isu food waste, lingkungan, dan solidaritas sosial, tetapi mereka ingin berbuat baik tanpa harus repot atau mengubah gaya hidup secara drastis. Kemudian selanjutnya di bagian customer pain-nya, atau masalah, hambatan, dan kekhawatiran dari para pelanggan. Yang pertama itu adalah kalangan menengah ke bawah itu merasa terpinggirkan dari akses makanan enak dan kebutuhan makan yang berkualitas dan lezat harus dikorbankan demi penghematan. Itu adalah masalah yang timbul adalah pelanggan itu takut tertipu saat membeli makanan diskonan. Ada ketidakpercayaan tinggi terhadap makanan murah, apalagi jika tanpa label atau informasi yang jelas.
Kemudian selanjutnya adalah, selama ini masyarakat itu tidak tahu secara alternatif, yang bisa mereka akses terhadap, pilihan makan enak dari restoran yang dijual dengan harga murah karena, overstock atau surplus. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat ini tidak punya waktu karena aktivitas yang padat, biasa dialami oleh mahasiswa, pekerja kantoran, atau ibu rumah tangga di kota besar yang sering tidak punya cukup waktu untuk memasak sendiri. Jadi masa yang timbul itulah mereka memilih opsi cepat seperti fast food, meskipun harganya mahal dan kurang sehat. Oke, kemudian terakhir adalah, mereka ini merasa kurang berkontribusi pada isu lingkungan atau sosial. Nah, selanjutnya, terakhir di customer segmen ini ada customer gain atau hasil keuntungan yang diinginkan oleh para pelanggan. Yang pertama, pelanggan ini ingin menikmati makanan dari restoran, bakery, atau toko premium tanpa harus membayar mahal. Kemudian yang kedua adalah banyak pengguna, terutama generasi muda, ingin mengolah uangnya itu dengan cerdas sekaligus tetap punya dampak positif terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan makanan yang masih berkualitas dan bervariasi tanpa effort yang besar. Kemudian bisa ikut gerakan anti food waste. Kemudian ada juga selain ingin membantu diri sendiri, beberapa pengguna ini ingin membantu sesama, terutama masyarakat yang kurang mampu atau mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Baik, untuk selanjutnya, untuk menjawab dari segala kegelisahan, kekhawatiran dari customer mengenai, food safe kita, nah kita juga, ada value proposition yang kita tawarkan. Nah, yang pertama itu pain relievers, yaitu yang pertama menyediakan makanan sisa restoran yang masih segar dan aman melalui kurasi dan quality control. Nah, lalu yang kedua itu menyediakan informasi, berupa asal makanan, waktu kadaluarsa, dan status keamanan konsumsi sehingga makanan walaupun, merupakan makanan surplus, itu tetap bisa layak dikonsumsi. Nah, lalu selanjutnya menampilkan lokasi restoran atau mitra terdekat dengan sistem pemesanan yang cepat dan mudah melalui teknologi yang berbasis GPS. Selanjutnya, mempermudah akses makanan murah bagi mahasiswa dan masyarakat dengan anggaran yang minim, tentunya dengan harga diskon-diskon yang dimulai dari 40% hingga 70%. Lalu selanjutnya ada juga fitur donasi yang simpel dan transparan, sehingga pengguna itu merasa berkontribusi secara nyata. Dan tentunya kita juga langsung ada beberapa pilihan nanti apakah dari untuk driver ojol atau panti asuhan atau mungkin dengan mengumpulkan sedikit yang dimulai dari 1.000 saja seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada edukasi dan sertifikasi mitra agar kualitas makanan tetap terjaga meskipun dijual dengan murah. Nah, lalu selanjutnya untuk menjawab dari customer jobs, itu ada products and service. Nah, di mana di sini kita menawarkan beberapa produk dan service, di antaranya yang pertama itu tentunya ada dari aplikasi mobile itu sendiri untuk FoodSafe, yang tersedia secara Android dan iOS. Lalu juga ada daftar makanan, makanan surplus dari berbagai mitra kuliner kita, ada dari restoran, warteg, UMKM, maupun perhotelan, dan ataupun event, dari event kuliner, itu dengan diskon yang dimulai dari 40% hingga 70%. Nah, lalu juga ada fitur flash sale yang disebut juga flash sale, itu untuk makanan yang mendekati masa expired yang sudah sangat dekat sekali. Jadi kita menawarkannya dengan, diskonnya yang lebih besar tentunya. Lalu juga, ada konsultasi dan label edukasi dari ahli gizi untuk menjamin kesehatan pengguna. Lalu juga ada melabeli Food Safe Certified, yaitu untuk mitra terverifikasi, di mana mitra penjual makanan itu harus melalui proses verifikasi dan pelatihan terkait keamanan pangan, penyimpanan, dan etika pengemasan. Lalu, ada sistem pemesanan instan dan lokasi GPS, di mana pengguna ini bisa memesan makanan dengan cepat dan menemukan penyedia terdekat melalui interaksi dengan GPS. Lalu juga ada fitur langganan atau membership, itu, eee, menawarkan beberapa, layanan lebih seperti misal voucher diskon yang tambahan, akan mendapatkan poin, ataupun mendapatkan prioritas, seperti itu. Lalu juga ada fitur tracking kontribusi terhadap pengurangan food waste, yaitu pengguna bisa melihat sejauh mana kontribusi mereka dalam menyelamatkan makanan dan mengurangi emisi karbon. Lalu juga ada streak harian untuk pengguna yang aktif, itu seperti mirip dengan streak TikTok. Jadi, dilihatnya itu bagaimana si pengguna itu aktif, apakah bertransaksi, ataukah nge-share, atau berdonasi, itu bebas, dan itu akan sangat membantu food safe dan, isu lingkungan kita. Lalu juga ada
leaderboard dan ranking kontribusi pengguna, di mana fitur leaderboard ini menampilkan top pengguna dengan kontribusi terbesar yang tentunya nanti akan mendapat reward, itu akan banyak bisa saja poin, bisa saja voucher. Lalu juga ada laporan bulanan untuk kontribusi para pengguna yang akan di-share itu setiap akhir bulan. Lalu juga ada fitur donasi makanan, baik itu ke panti asuhan ataupun komunitas sosial. Lalu juga ada donasi mudah yang dimulai dengan Rp1.000 yang di mana akan kita tawarkan saat bertransaksi, jadi akan ada tampilan penawaran untuk berdonasi. Lalu juga ada kemitraan dengan mitra makanan yang telah terverifikasi, seperti restoran atau perhotelan atau UMKM yang sudah terjamin, yang sudah melewati SOP yang kita telah buat. Lalu juga ada makanan yang tetap tersalurkan, baik itu nanti terjual oleh konsumen atau tidak, karena akan disalurkannya melalui bermitra dengan pengolahan kompos yang tentunya makanan itu tidak terbuang dengan sia-sia, tapi bisa dimanfaatkan kembali. Lalu juga akan berkolaborasi dengan event sosial, kampus, dan komunitas. Nah, lalu untuk selanjutnya itu di value proposition itu ada gain creators. Nah, ini tuh untuk menjawab dari eee, dari customer gains. Nah, yang pertama itu ada makanan hemat, di mana makanan ini tuh walaupun hemat tapi tetap lezat dan bergizi yang tentunya tersedia setiap hari tanpa perlu memasak. Lalu juga ada rasa puas karena bisa membantu sesama dan mengurangi food waste. Lalu ada juga dengan opsi donasi mudah yang di mana akan membuat para pengguna ini merasa lebih berarti dan terlibat dalam aksi sosial tanpa repot-repot. Lalu juga ada akses menu yang bervariasi dan terus diperbaharui dari berbagai mitra kuliner. Lalu juga yang terakhir itu ada pengguna itu diharapkan bisa merasa menjadi bagian dari gerakan konsumsi cerdas dan peduli lingkungan melalui aplikasi FoodSaves. Nah, yang selanjutnya itu, bisnis model kanvas. Nah, yang pertama itu, dari customer segmennya sendiri kita mengambil beberapa, di antaranya mahasiswa dengan anggaran terbatas, masyarakat yang berpenghasilan rendah, lalu konsumen yang peduli lingkungan dan sosial, lalu juga ada mitra kuliner seperti restoran, hotel, warteg, UMKM kuliner, bahkan minimarket pun yang, ada makanan surplusnya kita sangat welcome. Dan lalu juga ada lembaga sosial seperti panti asuhan ataupun komunitas sosial, dan yang terakhir adalah mitra dari pengolahan kompos. Nah, lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu ada akses makanan layak konsumsi dengan harga terjangkau yang dimulai, diskonnya itu dari 40% hingga 70%. Lalu value yang selanjutnya itu ada solusi mengurangi food waste yang secara praktis, yang tentunya food waste ini dihasilkan setiap hari oleh banyak masyarakat. Lalu ada kemudahan untuk berdonasi makanan langsung melalui aplikasi. Ada juga memberikan kesempatan bagi restoran dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan makanan berlebih. Dan juga bisa, kita menerima untuk membership untuk para pelanggan, terutama untuk mahasiswa yang bisa mendapatkan poin atau voucher, lebih. Lalu juga kita value selanjutnya itu memberdayakan masyarakat melalui kolaborasi sosial. Nah, lalu selanjutnya itu channels, kita menggait beberapa, yang tentunya yang pertama adalah aplikasi dari Mobile Food Safe itu sendiri. Lalu ada media sosial untuk promosi dan edukasi yang di mana kita menggunakan platform Instagram dan TikTok. Mengapa kedua platform itu? Karena kedua platform itu tuh yang paling, banyak digunakan oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Lalu juga kita berkolaborasi dengan kampus dan komunitas mahasiswa untuk mensosialisasikan aplikasi, mengadakan food sharing events, hingga program, volunteer yang berbasis kampus. Dan lalu juga ada website resmi untuk informasi dan kemitraan, serta yang terakhir itu push notification untuk promosi harian yang akan ada di aplikasi mobile. Nah, selanjutnya untuk customer relationship ini, kita ada beberapa. Yang pertama itu menyediakan layanan dukungan pelanggan melewati chat di aplikasi dan juga media sosial. Lalu juga ada program membership dan poin bagi pengguna aktif dan donatur. Lalu juga ada komunitas pengguna, seperti untuk, para yang aktif menggunakan FoodSafe, lalu juga ada feedback dan rating sistem untuk penjual makanan, lalu juga ada edukasi rutin tentang food waste dan tips konsumsi hemat. Nah, yang selanjutnya itu ada revenue stream, yang di mana kita mendapatkan revenue-nya ini dari beberapa pihak. Yang pertama itu tentunya dari komisi dari setiap transaksi, dari paket membership, dari iklan dan promo, sponsorship atau CSR,
dan juga kemitraan dengan mitra kuliner, dan baik juga dari mitra perusahaan kompos itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke key activitiesnya atau ke aktivitas kunci dari Foodsafe ini apa? Yang pertama ada onboarding mitra. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dan mitranya dari berbagai macam, ada restoran, bakery, supermarket, ada pasar buah, ada catering, warteg, dan lain-lain. Jadi memastikan bahwa Foodsafe ini memiliki suplai makanan yang bervariasi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian kedua ada edukasi pangan juga, jadi ini memberikan pelatihan atau SOP kepada para mitra untuk tetap menjaga kualitas makanan yang dijual. Kemudian yang ketiga ada pengembangan dan pemeliharaan platform digital Foodsafe. Jadi merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi Foodsafe sebagai platform utama dari startup ini. Kemudian yang selanjutnya ada monitoring kualitas makanan dan rating dari beberapa mitra. Ini melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas makanan yang ditawarkan serta mengelola sistem rating bagi mitra untuk menjaga reputasi dan kepercayaan para konsumennya. Selanjutnya ada menjalankan kampanye edukasi dan promosi secara digital dan offline untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap food waste, konsumsi sehat, dan juga peran Foodsafe sebagai solusi yang inovatif. Kemudian terakhir ada juga manajemen transaksi dan layanan pelanggan, di mana itu menangani keluhan, mengelola proses transaksi digital, pengembalian dana, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah key partners-nya. Jadi untuk partner dari Foodsafe ini ada partner utamanya adalah restoran, bakery, supermarket, dan yang lain yang menyediakan beragam jenis makanan surplus. Kemudian yang kedua ada layanan pengantarannya, itu ada Gojek, Grab, Shopee, kemudian ada juga organisasi sosial dan kampusnya, ini membantu dalam kegiatan promosi, edukasi, dan juga penyuluhan tentang pentingnya pengurangan food waste. Kemudian ada juga lembaga kesehatan atau gizi, di mana fungsinya untuk memberikan sertifikasi kepada makanan surplus yang ada di Foodsafe. Kemudian ada perusahaan kompos juga. Selanjutnya adalah dari key resources-nya sendiri. Yang pertama ada dari tim teknologi, yaitu bagian developer aplikasinya dan juga back-end-nya. Kemudian ada tim operasional, itu manajemen mitra, kurasi makanan, dan juga logistiknya. Kemudian ada tim penjualan dan pemasaran, di mana fungsinya adalah untuk promosi online, media sosial, dan juga konten edukasi. Kemudian ada tim layan pelanggan atau disebut juga sebagai customer service dan community engagement. Kemudian ada juga bagian sistem logistik dan pengantaran atau kemitraan. Kemudian ada juga database makanan dan sistem tracking kualitas yang ini berisi stok makanan, informasi kualitas, masa kadaluarsa, dan juga lokasi. Kemudian ada juga merek dagang. Kemudian ada hak paten dan juga hak cipta. Nah, ini penting untuk melindungi inovasi ini agar tidak ditiru pesaing sekaligus meningkatkan valuasi dari bisnis Foodsafe. Kemudian ada juga database pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi makanan, lokasi, dan juga feedback dan rating. Kemudian ada juga software atau algoritma. Ini teknologi pendukung seperti algoritma, itu merekomendasikan makanan berdasarkan selera dan lokasi, sistem deteksi kelayakan makanan, tools manajemen logistik, dan juga inventory otomatis. Kemudian terakhir ada juga di bagian modal investasi atau dana investor. Nah, ini penting karena tanpa modal startup itu akan sulit untuk tumbuh cepat atau bersaing. Terus bagian cost structure-nya, yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan teknologi, ini bagian aplikasi dan servernya. Kemudian ada di bagian operasional dan juga onboarding mitranya. Kemudian di bagian biaya logistik dan pengiriman. Kemudian ada di bagian marketing dan juga edukasi publik. Kemudian ada di biaya untuk gaji tim dan juga customer support-nya. Ada di bagian biaya platform pembayaran seperti potongan dari sistem pembayaran digital OVO, GoPay, dan juga Dana. Dan biaya legal dan administrasi seperti perizinan usaha, konsultasi hukum, dan juga pajak. Baik, yang selanjutnya itu mengenai market size atau ukuran pasar dari Foodsafe itu sendiri. Kami berencananya untuk melaunching produk ini itu difokuskan di daerah istimewa Yogyakarta saja. Yang dimana untuk TAM-nya sendiri, total addressable market-nya itu sekitar 20% mahasiswa dan pelajar dari luar daerah, yang mana dari jumlah penduduk Yogyakartanya ini kurang lebih 3,8 juta jiwa itu dihasilkan kurang lebih 500.000 sampai 700.000 orang. Yang dimana itu merupakan jumlah potensial untuk keseluruhan pengguna aplikasi Foodsafe. Nah, lalu selanjutnya itu ada SAM, yang dimana serviceable available market. Nah, di mana orang-orang di Yogyakarta ini yang sesuai dengan target awal, yaitu mahasiswa, pekerja, anak kos, yang kurang lebih itu 400.000 sampai 450.000 orang.
Sementara untuk SOM-nya sendiri, yaitu Serviceable Obtainable Market, di mana jumlah realistis pengguna aktif yang bisa didapat di tahun pertama, itu target realistisnya 5-10% dari SAM dalam 1 tahun pertama, yaitu dan kita ambil 5% dari 400.000, yaitu 20.000 pengguna aktif. Jadi, SOM-nya sendiri itu kurang lebih 20.000 sampai 40.000 pengguna aktif dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke kompetitor dari FoodSafe ini sendiri. Oke, jadi FoodSafe ini dia beroperasi di segmen yang bersinggungan dengan beberapa platform besar yang kita tahu seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Tuh, nah, tapi untuk kompetitor terdekat kita ini ada di Surplus Indonesia. Nah, kita bisa lihat ada di tabelnya. Jadi fokus utama dari FoodSafe ini adalah makanan surplus yang murah. Nah, Surplus Indonesia ini juga menyediakan surplus makanan dan juga barang. Selain makanan ada barang. Nah, kalau GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ini dia lebih menawarkan makanan yang segar dengan promosi yang besar. Kemudian di fitur donasi makanan, FoodSafe terdapat fiturnya, kemudian flash sale, itu juga FoodSafe dan juga GrabFood, ada GoFood, kemudian ada pelibatan ahli gizi. Nah, ini ada di FoodSafe. Kemudian ada edukasi dan kontribusi sosial. Nah, FoodSafe dan juga Surplus Indonesia ini memiliki. Kemudian ada pelacakan kontribusi food waste, ini FoodSafe memiliki. Kemudian ada kolaborasi dengan event lokal. Nah, ini kita bisa lihat ada di Surplus Indonesia dan juga FoodSafe juga memiliki. Kemudian harga makanan sendiri, FoodSafe ini tergolong yang lebih murah dibandingkan Surplus Indonesia karena FoodSafe ini menawarkan diskon 40-70%. Kemudian ada fitur kompos dan fitur membership yang hanya dimiliki oleh FoodSafe. Nah, selanjutnya untuk financial projection dari FoodSafe itu sendiri, itu setelah kita hitung itu ada dari yang pertama itu initial investment atau modal awal, yang mana dari pengembangan aplikasi hingga penggajian, semuanya itu ditotalkan menjadi 250 juta. Dan sementara untuk biaya operasional per bulannya itu dari mulai gaji, untuk biaya server, marketing, event, customer support, dan lain-lainnya itu ditotalkan kurang lebih 18 juta. Dan sementara untuk proyeksi pendapatan tahun pertama itu dari komisi, lalu dari membership, dan dari iklan itu kurang lebih ditotalkan menjadi 396 juta. Maka dari itu untuk proyeksi laba dan break even-nya dari modal awal ditambah operasional selama 12 bulan itu diestimasikan 466 juta dan potensi pendapatan untuk tahun pertama itu 396 juta sehingga kekurangan awal untuk defisitnya itu kurang lebih 70 juta. Nah, dari perhitungan yang telah kami lakukan, break even itu akan terjadi pada bulan 14 hingga 16 jika dengan catatan jika pertumbuhan konsisten dan pengguna usernya itu meningkat. Dan untuk estimasi profitnya sendiri itu dimulai dari bulan ke-16 hingga selanjutnya. Di sini ada merupakan gambaran fitur-fitur dari aplikasi Foodways itu sendiri, seperti tadi ada Flashshare, ada Kompos, ada label certified, ada juga donasi, ada juga dari ranking, dan juga ada membership. Ya, selanjutnya kita ke bagian founder dari FoodSafe. Jadi ada saya sendiri yaitu Najla Tunartono dan juga rekan saya Yunda Nira. Nah, kita ini sama-sama mahasiswa semester 6 dari Manajemen Strategi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk saya sendiri saya berasal dari Yogyakarta dan juga Yunda itu berasal dari Garut dan juga Jawa Barat. Nah, kami di FoodSafe juga memiliki peran yang berbeda. Nah, saya sendiri memiliki peran yaitu perumusan strategi bisnis, pengembangan model usaha, dan juga visi jangka panjangnya. Nah, sedangkan Yunda ada di bagian perencanaan pemasaran, positioning brand, dan pengelolaan komunikasi. Untuk itu kenapa sih teman-teman harus invest di FoodSafe? Karena kita tuh satu aplikasi itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama itu peduli lingkungan dengan mengurangi limbah makanan dan emisi karbon. Lalu yang kedua itu hemat maksimal di mana makanan enak dan aman dengan harga yang miring. Dan juga praktis dan cepat itu semua dalam satu aplikasi. Bisa berdonasi, bisa mendapatkan makanan, juga bisa dalam satu aplikasi. Dan yang terakhir itu aksi sosial, di mana bisa donasi makanan ke yang membutuhkan tanpa kita harus effort berlebih. Oke, itulah sekilas tentang FoodSafe, yaitu ide usaha yang kita kembangkan. Jadi FoodSafe ini adalah startup yang kami bangun, itu bukan hanya untuk menciptakan peluang bisnis, tapi juga untuk menjawab tantangan sosial yang sangat nyata.
Nah, di sini kami percaya bahwa makanan yang baik itu tidak seharusnya berakhir sia-sia, dan kami juga percaya bahwa solusi yang berdampak itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Nah, Food Safe ini hadir sebagai gerakan untuk makan lebih bijak, hidup lebih hemat, dan juga tetap keren. Jadi dengan teknologi, empati, dan juga semangat keberlanjutan, kami ingin mengajak semua pihak termasuk Anda untuk jadi bagian dari perubahan ini. Kita tunggu ya untuk gabung bareng kami di Food Safe. Less waste, More more taste, taste, smart smart taste. pace. Terima kasih.